Halo, selamat datang di Ngurus Hidup, tempat aku cerita, terus mikir atau nemuin skill-skill dasar hidup yang jarang buat diomongin, atau kadang cuma buat ngomong ke diri sendiri soal hal-hal kecil kayak ngurus hidup itu aja berat juga ternyata ya. Ngurus diri aja capek, apalagi hidup. Aku gak tahu kapan pertama kali ngomong itu. Mungkin ngomong ke diri sendiri, bisik-bisik gitu dalam hati pas lagi stres mungkin ya. Tapi ternyata makin lama tuh kalimat itu nempel terus di kepala. Dan makin aku pikirin, kok iya makin masuk akal ya. Ada satu pagi yang aku ingat banget nih. Aku baru bangun tidur, terus cuman bisa diem. Gak langsung gerak dari tempat tidur. Bukan karena ngantuk banget sih sebenarnya, tapi karena nyawa yang belum ngumpul, tapi otakku udah langsung rame. Belum juga benar-benar buka mata, tapi pikiranku udah lari kemana-mana. Nanti kerjaan A harus dikirim hari ini lagi, deadline-nya hari ini. Oh iya, kemarin belum beres bikin report, belum nanti aku harus mandi, gerak dulu ini itu, sarapan, harus ngurus cucian lagi. Baru bangun loh itu, tapi rasanya kayak udah capek duluan. Kadang aku mikir, kenapa ya hidup bisa seribet ini? Padahal tugasnya cuma ngurus diri sendiri dulu aja. Tapi kenyataannya, cumanya itu yang berat. Dulu aku mikir orang yang bilang gerak aja males, itu lebay. Tapi makin kesini, akhirnya aku ngerasain sendiri sih. Kadang bukan karena males, tapi kayak ya kosong aja, nggak ada tenaga buat mikirin apa-apa. Mandi, makan, nyuci baju, beresin tempat tidur, ngerjain ini, ngerjain itu. Itu semua kelihatannya hal remeh, tapi sebenarnya itu kerja juga kan. Kerja kecil-kecil yang kalau ditumpuk tuh capeknya ya bisa ngalahin kerjaan di kantor juga. Apalagi kalau kita lagi gak baik-baik aja nih perasaannya, pikirannya misalkan. Lagi sedih, lagi stres, atau lagi capek sama hidup, lagi banyak masalah. Ya wajar banget kalau hal-hal kecil jadi berasa lebih berat. Tapi sebenarnya tuh kadang aku ngerasa bersalah juga sih ke diri sendiri. Kayak, masa sih kayak gitu aja gak bisa? Yang lain aja bisa produktif banget. Kenapa aku susah banget buat ngatur hidup sendiri? Dulu aku pikir ngatur waktu itu kunci dari segalanya. Tapi ya, yang lebih penting tuh ngatur energi sebenarnya. Energi kita mungkin gak bisa selalu cukup. Waktu kita mungkin cukup, tapi kalau capeknya keburu numpuk, ya semuanya jadi berantakan. Nah dari ini, aku akhirnya belajar skill nih. Nah kita masuk ke skillnya. Skill menyadari batasan energi sendiri. Bukan sekedar ngejar ekspektasi yang kadang ketinggian kita bikinnya. Ada momen-momen dimana aku ngerasa gagal sebagai manusia gitu ya. Karena aku mikirnya, manusia normal itu harusnya bisa ngatur hidup. Bisa rutin bangun pagi misalkan, olahraga, makan sehat, kerja, ngasih kabar ke temen, ngurus keluarga, dan lain-lain. Tapi realitanya, kadang aku cuma bisa 1 dari 5 hal itu. Dan itu pun udah ngos-ngosan, udah berasa capek. Disitulah muncul rasa malu sama diri sendiri. Lama-lama aku mulai nyadar sih, oh mungkin bukan aku yang gagal, tapi mungkin ekspektasiku yang ketinggian. Aku terlalu banyak berharap sama diri sendiri. Aku berharap diriku sendiri bisa ngelakuin ini, itu, bisa itu. Padahal mungkin ya, kadang yang aku butuhin cuma duduk bentar, diem, istirahat, gak mikirin apa-apa, gak harus jadi apa-apa. Aku mulai belajar bahwa hidupku ya hidupku, standarku bisa beda sama orang lain, dan itu bukan alasan buat aku ngerasa gagal. Dan ternyata di sini juga aku mulai belajar skill lain nih, skill emosional. Dan ini salah satu yang penting, yaitu self-compassion. Dan aku perlu
menerima diri sendiri dan berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Kita tuh sering diajarin buat produktif, buat punya tujuan, buat punya to-do list setiap hari. Tapi nggak ada yang ngajarin gimana kita caranya istirahat tanpa harus ngerasa bersalah sama diri sendiri, tanpa merasa gagal. Aku sering banget bikin list harian, bikin to-do list pagi sebelum mulai aktivitas atau malam sebelum tidur gitu ya. Tapi lucunya, makin banyak yang aku tulis, makin nambah juga beban aku di kepala. Ada hari-hari di mana aku cuma ngerjain satu hal dari 5 hal yang aku tulis. Dan aku ngerasa bersalah banget saat itu. Padahal kadang satu hal itu udah butuh energi yang besar sebenarnya. Misalnya kayak masak sendiri buat makan siang. Itu termasuk dalam to-do list gitu misalkan. Kedengarannya simple, tapi kalau dilihat lebih jauh lagi, itu butuh mikirin menu, belanja bahan, masak, beresin dapur. Itu satu aktivitas aja loh. Tapi cabangnya bisa 5, 6, 7. Jadi wajar kalau kita merasa capek. Aku juga sering ngerasa minder karena ngelihat hidup orang lain yang kelihatannya itu rapi. Feed Instagram mereka tuh bagus. Mereka bisa bangun pagi, kerja produktif, jalan-jalan, punya waktu buat self-care. Sementara aku kadang baru sadar belum mandi jam 3 sore. Tapi ya, hidup bukan kompetisi kan. Kita gak bisa terus-terusan mikir, kenapa hidupku gak serapi dia. Karena mungkin siapa tahu mereka juga lagi mikirin hal yang sama ke orang lain. Semua orang lagi ngurus hidupnya masing-masing dengan caranya sendiri. Mungkin bikin to-do list gak cocok buat kamu, buat aku, atau siapapun itu. Tapi mungkin ada cara lain untuk membuat hidup kita itu tetap produktif, tetap tertata, tetap terurus, tanpa hal-hal atau cara-cara yang sama dengan orang lain. Banyak banget orang yang juga lagi berjuang, termasuk kita, termasuk aku. Gak ada yang salah sama kita kalau satu hari dari sekian banyaknya hari berat yang kita jalani, kita cuma bisa bangun tidur, makan dan nonton satu hari aja dari sekian banyaknya hari yang berat yang udah kita jalanin. Itu pun kan udah termasuk bentuk merawat diri atau istirahat sebentar, istirahat sejenak gitu ya. Kadang hidup bukan soal beres, tapi soal bertahan. Terkadang kayak gitu. Dan kalau kamu masih bisa bertahan hari ini, walaupun cuma pelan-pelan, itu juga udah luar biasa banget gak sih? Ternyata ya, hal-hal kecil kayak mandi, masak, beberes, itu juga butuh dilatih, bukan otomatis datang karena kita udah dewasa. Kita juga perlu prosesnya. Belajar basic self-care, skill merawat diri, ini akhirnya jadi satu skill tambahan untuk kita bisa ngurus hidup. Self-care bukan cuman skincarean atau jalan-jalan, healing kemana, beli sesuatu, tapi juga hal yang paling dasar, misalkan makan teratur, cukup tidur, bahkan beresin kamar. Dan itu semua butuh latihan, niat, dan proses. Jadi ya, ngurus diri aja capek, apalagi hidup. Tapi bukan berarti kita nggak bisa. Pelan-pelan. Nggak harus hebat hari ini, nggak harus on setiap saat. Sempetin sesekali buat istirahat, buat diem atau ngelakuin hal yang memang kita suka. Dan ya, itu termasuk salah satu skill ngurus hidup, self-care. Makasih udah dengerin episode ini. Kalau kamu ngerasa ada cerita yang sama tapi versi kamu, boleh banget di-share ke Ngurus Hidup Podcast. Langsung aja email ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.